Alhamdulillah, alhamdulillahil mahmudi bi fi'alihi wa nu'ti jalalihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahu fi kulli syai'in ayatun tadullu ala wahdaniyatihi wa kamalih. Asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina Muhammad wa ala alihi min yaumina hadza ila yaumi yub'atsu kullu 'abdin ala ma mata 'alaihi. Amma ba'd fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah. Fa ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Melalui khutbah pada Jumat kali ini, khatib berpesan kepada hadirin dan terkhususnya kepada diri khatib pribadi, agar marilah kita sama-sama untuk meningkatkan kadar keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Rabbul Arbab Jalla Jalaluh wa Ta'ala 'azamatuh, dengan cara menjalankan apa-apa yang telah diperintahkan dan diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, serta berusaha semaksimal mungkin untuk menjauhi hal-hal yang dilarang dan diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla, semata-mata sebagai bentuk ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang sampai saat ini tidak ada satupun yang bisa membalas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mudah-mudahan dengan kesyukuran kita sesuai janji Allah, la in syakartum la azidannakum, yang syukur maka akan Allah tambahkan nikmat tersebut. Mudah-mudahan dengan kesyukuran kita Allah tambah nikmat demi nikmat dalam hidup kita hingga akhirnya kita meninggalkan dunia dengan penuh kenikmatan, meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Salawat serta salam tidak lupa kita haturkan kehariban junjungan kita besar Muhammad sallallahu wasallam alaihi, serta keluarga, kerabat, sahabat dan para pengikut beliau yang setia hingga akhir zaman. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, bertepatan dengan hari ini kita berada di penghujung tahun daripada tahun 2023, yang mana Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha binti Abi Bakar radhiyallahu taala an Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita semua bahwasanya innamal a'malu bil khawatim. Segala urusan itu tergantung bagaimana akhirnya. Karena dalam kitab Al-Imam Az-Zahabi, dalam kitab beliau, Imam Zahabi, Imam Ibn Hajar Al-Haythami, Imam Darul Qutni mengatakan yuhsyarul mar'u ala ma mata alaih, au yamutul mar'u ala ma 'asha alaih, wa yuhsyarul mar'u ala ma mata alaih. Seseorang akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kebiasaannya ketika hidup, dan seseorang akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana keadaannya ketika wafat. Maka dari dua hadis ini kita bisa memahami pentingnya untuk menutup setiap urusan kita dengan kebaikan. Karena siapapun yang istiqomah, siapapun yang menjaga setiap urusan akhirnya kita jaga dengan kebaikan, mudah-mudahan yamutul mar'u ala ma 'asha alaih, maka seseorang akan diwafatkan sebagaimana kebiasaannya ketika hidup. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, kalaulah kita memahami begitu banyak sinyal dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, ajakan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk kita semua. Untuk apa? Untuk mengakhiri setiap urusan kita dengan kebaikan. Karena sekali lagi kaidahnya, seseorang akan diwafatkan sebagaimana kebiasaannya ketika hidup. Ketika seseorang memimpikan untuk wafat dalam keadaan sholat tahajud, maka tidak mungkin dia akan wafat dalam keadaan tahajud kecuali dia termasuk orang-orang yang ahli tahajud. Ketika dia memimpikan untuk wafat dalam keadaan membaca Al-Quran, maka sedikit atau kecil kemungkinan dia wafat dalam baca Al-Quran kalau dia tidak pernah membaca Al-Quran dalam kehidupan. Maka dari itu penting sekali bagaimana kita mengakhiri setiap urusan kita dengan kebaikan. Rasulullah SAW dalam setiap urusan
menganjurkan dan mengajarkan bagaimana kita menutupnya. Kalau kita ambil misal, dalam satu hari, dalam satu pekan, dalam satu bulan, dalam satu tahun, Rasul memberikan kita sinyal kuat untuk menutup semuanya dengan kebaikan. Contoh misalkan dalam satu hari, begitu banyak sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum kita menutup hari ini. Baik itu sunnah yang panjang ataupun sunnah yang ringkas. Baik itu baca surat Al-Baqarah, akhir dari surat Al-Baqarah, baca surat ayat kursi, baca surat Yasin, surat Tabarak, ataupun hanya sekadar membaca Bismillahirrahmanirrahim atau Bismika ahya wa Bismika amut. Banyak sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW sebelum kita tidur, dari yang panjang sampai yang ringkas. Kalau kita perhatikan kenapa banyak macam sunnah yang bisa kita kerjakan. Karena Rasulullah SAW menginginkan siapapun yang luang, yang panjang waktunya agar mengamalkan sunnah yang panjang. Namun bagi siapapun yang tidak memiliki waktu kecuali sedikit, maka paling tidak dia bisa mengamalkan sunnah yang paling ringkas sebelum dia menutup harinya. Artinya Rasul mengajarkan dan menganjurkan kita untuk menutup akhir dengan kebaikan. Dalam satu pekan, hari yang termasuk Sayyidul Ayyam adalah hari Jumat. Hari terakhir dari pekan, dari satu pekan adalah hari Jumat. Kenapa bukan hari Senin, Selasa, Rabu, dan seterusnya? Dan hari Jumat dijadikan Sayyidul Ayyam, dijadikan hari terbaik. Bahkan di hari Jumat itu ada waktu terbaik di mana doa-doa kita akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun lama berbeda pendapat, namun pendapat yang paling kuat mengatakan waktu terbaik untuk berdoa di hari Jumat adalah setelah sholat asar. Setelah sholat asar adalah waktu terakhir daripada hari Jumat. Bukankah itu tanda dari Rasulullah SAW dan ajaran dari Rasulullah SAW, ajakan dari Rasulullah SAW untuk kita menutup akhir pekan kita dengan kebaikan, meminta, munajat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu bulan, kalaulah kita tahu ada puasa yang namanya Ayyamul Bid, tanggal 13, 14 dan 15. Namun banyak sekali ulama-ulama meringkas dan merangkum dari hadis-hadis Rasulullah SAW. Ada juga puasa yang dilakukan di akhir bulan atau yang biasa dikenal dengan puasa Ayyam Sud, hari-hari hitam di tanggal 27, 28, 29. Bukankah itu tanda dari Rasulullah SAW agar kita menutup bulan kita juga dengan kebaikan? Dalam satu tahun Rasulullah SAW di akhir tahun, bulan adalah bulan Dzulhijjah. Dan bulan Dzulhijjah adalah bulan satu-satunya bulan umat Nabi Muhammad SAW bisa menyempurnakan rukun Islam di dalamnya. Semua macam ibadah bisa dilakukan di dalam bulan Dzulhijjah. Kenapa tidak di bulan Jumadil Awal, Jumadil Tsani, Rabiul Awal, atau di bulan-bulan lainnya? Tetapi ditaruh di akhir tahun, di bulan Dzulhijjah. Bulan Dzulhijjah adalah bulan haram, salah satu bulan haram. Bahkan 10 awal daripada bulan Dzulhijjah adalah hari terbaik sepanjang tahun. Bukankah ini tanda dari Rasulullah SAW, sinyal dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita menutup tahun juga dengan kebaikan? Kalaulah siapapun di antara kita menutup harinya dengan kebaikan, istiqamah, menutup pekannya dengan kebaikan, menutup bulannya dengan kebaikan, menutup tahunnya dengan kebaikan, maka sudah barang tentu yamutul mar'u ala ma'asya alih, maka seseorang akan diwafatkan sebagaimana kebiasaannya ketika hidup, senantiasa menjaga akhir daripada urusannya baik. Mudah-mudahan Allah menjadikan akhir daripada kehidupan kita juga baik, meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Bukankah dalam hal yang lebih umum, setiap urusan Rasul mengajarkan kita untuk membaca doa kafaratul majelis? Begitu banyak fadilah-fadilah yang didapatkan bagi orang-orang yang istiqamah menutup urusannya dengan doa tersebut. Salah satunya, ketika amalnya adalah amal yang baik, maka amal tersebut akan dicatat dan dikunci. Kelak nanti akan dibuka,
di persidangan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Artinya amal tersebut diterima dan tidak tertolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau amal itu lalai, maka amal tersebut tidak terhitung sebagai amal kelalaian. Ketika ditutup dengan doa kafaratul majlis. Bukankah ini sekali lagi sinyal dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk kita menutup setiap akhir dari urusan kita dengan kebaikan, dengan harapan kita semua akhir daripada kehidupan kita juga dalam kebaikan. Maka dari itu, anfusakum wa ahlikum nara, kita jaga diri kita, jaga keluarga kita untuk tidak melakukan hal-hal yang sia-sia atau cenderung maksiat, sehingga siapapun ketika terbiasa mengakhiri urusannya dengan keburukan, maka kebiasaan tersebut yang akan membuat dia celaka di akhir kehidupan ini. Kebalikannya, barang siapa yang terbiasa untuk menutup urusannya dengan kebaikan, mudah-mudahan Allah tutup akhir kehidupannya pun juga dengan kebaikan. Kita jaga keluarga kita di akhir tahun ini, jangan sampai kita melakukan hal-hal yang sia-sia ataupun kemaksiatan sehingga kita tergolong orang-orang yang terbiasa menutup akhir dengan keburukan. Wal-'iyazubillah. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, mudah-mudahan dengan khutbah singkat kali ini menjadikan kita lebih waspada, menjadikan kita lebih istiqamah untuk menutup setiap urusan kita dengan kebaikan, dengan harapan penuh yamutul mar'u ala ma 'asha alaih. Mudah-mudahan kita semua meninggal dalam keadaan baik, meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم ما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi ala kulli hal fi kulli hal. Hamdan mustamiran ala ta'aqubi wat tawal. Ahmadu subhanahu wa ta'ala ala jazilil in'ami wal ifdal. Wa ashkuruhu azza wa jalla ala jami'i ni'ami syukran mutajaddidan fil qudwi wal asal. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dil amin. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك سيدنا محمد في كل وقت وحين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله. أيها المؤمنون إن التقوى هي وصية الله للأولين والآخرين والسابقين واللاحقين. كما قال عز من قائل ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله fattaqullah ibadallah bisri wal alan safar wal qatan wa tubu ila Allah la'alakum tuflihun wa tulhaquna bi ibadis salihin wa tusharun wa sallu wa sallimu ala man amara Allah sallallahu wasallam alaihi faqala azza min qailin alima inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina Muhammad dzil wajhil anwar wa syarafil afqar wa dhallahumma an khulafa'ir rasyidin al-hudatil muhtadin sadatina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa sahabah wal qarabah wat tabi'in wa anna ma'hum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين واهلك الكفرة والمشركين. اللهم وفق ولاة المسلمين للقيام بحقوقك وحقوق عبادك أجمعين
waj'alhum wulata 'adlin ya rabbal alamin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Udhkurullaha yadhkurukum wa dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.